Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Melis. Film ini rilis tahun 1993, bercerita tentang misteri pembunuhan dan skandal yang terjadi dalam sebuah lingkungan persahabatan. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah universitas, para mahasiswa selesai mengikuti mata kuliah. Seorang perempuan muda bernama Kelly kembali dari kampus menaiki sepedanya. Sesampainya di rumah seperti biasa dia menyiapkan makanan untuk kucingnya. Namun tamu tak diundang ternyata sudah menunggunya di dalam rumah. Scene berpindah di rumah sakit. Seorang dokter bersiap mengoperasi seorang perempuan yang diserang, yaitu Kelly. Pria ini adalah Andy dan temannya bernama Dana. Andy adalah salah satu dosen di universitas dan kebetulan korban ruda paksa adalah muridnya. Dana adalah seorang detektif, memberitahu bahwa korban masih berada di ruang operasi. Dan Dana mendapat informasi bahwa pelakunya adalah orang yang sama yang meruda paksa Kara Latham. Pria ini adalah Dr. Jed. Dia berhasil menyelamatkan korban dengan keahliannya. Andy mendatangi Jed dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan mahasiswanya. Jed memberitahu bahwa hati Kelly mengalami luka. Namun Jed berhasil mengoperasinya dan Jed yakin dia bakalan sembuh. Andy menyadari bahwa Jed adalah teman sekolah saat SMA. Namun mereka tidak menjadi teman bermain. Jed benar-benar tidak menyangka bahwa mereka sekolah di SMA yang sama. Jed baru pindah ke rumah sakit ini dan semua orang di rumah sakit mengakui kehebatan Dr. Jed saat mengoperasi pasien. Jed juga terkenal karena banyak penghargaan dia peroleh selama menjadi dokter bedah. Scene berpindah di sebuah sekolah anak-anak. Perempuan ini adalah Tracy, istri dari Andy. Andy memberitahu bahwa percobaan pembunuhan terjadi lagi di mahasiswanya. Pria tak dikenal itu menunggu Kelly di rumahnya. Dia meruda paksa Kelly dan menusuk tubuhnya beberapa kali. Namun untungnya dia masih bisa diselamatkan oleh Dr. Jed. Dia adalah seorang ahli bedah dan merupakan teman SMA Andy. Lalu Jed tiba-tiba muncul. Andy memperkenalkan Jed ke istrinya. This is Dr. Sullivan. Andy works over at the compound. Listen, we're having a small research meeting. You, Tracy. We got the estimate from the plumber this morning. Ready for this? Tracy memberitahu Andy bahwa perbaikan ledeng di rumah memakan biaya yang cukup tinggi. Tracy memiliki ide untuk menutup biaya tersebut dengan menyewakan rumah lantai 2-nya ke dosen-dosen yang berkunjung ke kota ini. Namun Andy tidak mau. Andy tidak biasa ada orang asing di rumahnya. Dan Andy akan memperbaiki ledeng sendiri. Saat malam Tracy pulang diantar oleh seorang pria. Andy melihatnya dari jendela. Andy bertanya siapa pria yang mengantar Tracy pulang. Tracy memberitahu dia adalah Dennis, pengacara ibunya yang mengurusi beberapa surat untuknya. Tracy memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal 12 tahun lalu. Namun wasiat dan beberapa surat belum selesai secara hukum. Saat mereka akan bercocok tanam, di sebelah rumah mereka ada seorang anak laki-laki yang selalu memandangi kamar mereka. Andy memberitahu bahwa dia selalu melihat kita setiap harinya. Namun Tracy tidak peduli. Beberapa waktu kemudian Jed mendatangi rumah Andy. Dia mengajak Andy untuk makan bersama di bar siang ini. Andy memberitahu bahwa istrinya menderita sakit perut. Sudah beberapa kali Andy menyuruh Tracy untuk berobat. Namun dia tidak pernah mau. Dia pernah menemui dokter bernama Lillian Field di Boston. Masalahnya selama ini Andy dan Tracy ingin memiliki anak. Namun hal itu tidak pernah terwujud. Jed menyuruh Andy untuk membujuk Tracy bahwa dia menemui Jed. Dan Jed akan membantu pengobatannya. Di rumah Andy memberitahu Tracy bahwa lantai 2 akan Andy sewakan untuk Jed. Namun Tracy tidak senang mendengarnya. Tracy merasa bahwa Jed bukanlah orang yang baik.
Tracy hanya mau menyewakan ke dosen-dosen teman-teman Andy. Andy mengatakan bahwa Jet adalah teman SMA-nya dan dia bukanlah orang asing. Andy juga memberitahu bahwa Jet bersedia menjadi dokter Tracy menggantikan dokter Lillian Field daripada Tracy harus bolak-balik ke Boston. Tracy sedikit marah karena Andy menceritakan semuanya tentang Tracy ke Jet tanpa izin terlebih dulu. Lalu Jet datang ke rumah mereka memastikan apakah Jet diterima menyewa kamar di atas atau tidak. Karena Andy memaksa, akhirnya Tracy tidak bisa berbuat banyak walaupun dia tidak menginginkannya. Di ruang dosen, seorang mahasiswa bernama Paula selalu telat datang ke kelas dan tugasnya juga selalu salah. Andy memberikan konseling untuk perempuan tersebut. Andy menegaskan jika Paula tidak merubahnya, maka Paula tidak akan lulus di mata kuliah Andy. Lalu asisten Andy memberitahu bahwa detektif Dana ingin bertemu. Dana mengatakan bahwa Kelly sudah sadar. Dia tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena dia disekap dari belakang. Dana membutuhkan daftar siapa saja yang dapat mengakses jadwal siswa. Karena pelaku tahu betul kapan korban pulang dari kelas kuliahnya. Andy bertanya kenapa pelaku selalu memotong rambut korbannya, apa yang dia lakukan. We don't do anything, Andy. Only one. Oh, collegiate wit. Let me search more security precautions, Pam. See fathers loading steamer, presumably to drive them off to schools that don't... I need a list of anyone who had access to the student. A list, Andy. I need it. Billy? Saat Tracy pulang, Tracy melihat orang tua Billy ternyata adalah suster. Dan Billy adalah anak yang selalu mengintip Tracy. Saat Tracy akan mandi, perutnya terasa sangat sakit. Lalu tiba-tiba Jet menghampiri Tracy. Jet mendengar Tracy berteriak dan datang ke sini. Tracy menyuruh Jet pergi karena tidak ada Andy di rumah. Keesokan harinya, Andy mendapati bahwa Paula datang terlambat lagi. Stafnya juga mengatakan sudah menghubungi Paula, namun teleponnya tidak direspon. Lalu Andy memutuskan untuk mendatangi rumah Paula. Paula? Paula? Andy menemukan potongan rambut Paula di lantai. Dia menyadari sesuatu terjadi di rumah ini. Dan benar saja Paula ditemukan tewas di belakang rumah dengan cara yang mengerikan. Polisi segera menjadikan rumah ini sebagai TKP. Dana menghampiri Andy dan meminta sebuah pernyataan ke Andy. Andy menceritakan semuanya ke Jet tentang apa yang baru saja dia alami. Belum lama di bar, Andy pamit pulang karena Tracy sebentar lagi sampai di rumah. Lalu Jet memesan beberapa minuman untuk mentraktir perempuan yang sedang bermain di tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Dana mendatangi rumah Andy dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Dana mengatakan bahwa saat ini Andy masuk ke dalam daftar tersangka pembunuhan. Karena beberapa waktu sebelumnya, Paula sempat bertemu dengan Andy secara rutin. Dan saat Andy datang ke rumah Paula, menguatkan polisi bahwa Andy terlibat dalam hal ini. Ketiga korban sebelumnya juga sempat menemui Andy secara rutin sebelum mereka terbunuh. Andy mengatakan bahwa mereka semua adalah muridnya. Mereka menemui Andy hanya untuk konsultasi sebatas mata kuliah. Dana mempercayai bukan Andy pelakunya. Namun polisi bekerja tidak hanya karena percaya. Polisi meyakini bukti-bukti yang mereka temukan di TKP. Polisi menemukan jejak lumpur dari sepatu Andy dan beberapa sidik jari di rumah korban. Dana memberi saran agar Andy melakukan tes sperma karena ditemukan sperma di jasad korban. Hanya itu satu-satunya cara untuk lepas dari tersangka. Jika uji lab sperma tidak sama, maka Andy akan bebas. Andy awalnya tidak mau, namun Dana menegaskan bahwa dirinya hanya ingin membantu Andy. Dana yakin Andy tidak terlibat, namun Andy harus membuktikannya. Andy? Oh, positive. Luck would have it, you have the same blood type. Dana, this is crazy. In my entire life, I have never harmed... I don't think you're the guy. I need you to do something. No, it is. At least you're not hitting innocent. Di bar, Jet minum sambil menemani dua wanita muda bermain. Tracy merasakan sakit yang tidak biasa di perutnya. Dia memanggil Andy, namun Andy tidak berada di rumah. Lalu Tracy menelpon rumah sakit. Tak selang berapa lama, Jet mendapat panggilan darurat dari rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Jet mendapat informasi bahwa pasien mengalami sakit di bagian perut.
kemungkinan dari ovarium. Andy mendatangi Dana dan melakukan uji lab sperma. Andy juga mendapat laporan dari petugas bahwa Tracy menelpon 911 dalam keadaan darurat dan saat ini Tracy berada di rumah sakit. Setelah di ronsen, Jed mendapati bahwa Tracy sedang hamil 5 minggu. Namun janinnya akan gugur karena sakit yang dideritanya. Setelah berpikir, akhirnya Jed memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan ovarium ke Tracy. Andy bertanya apa yang terjadi. Salah satu dokter mengatakan bahwa Tracy sedang berada di ruang operasi dan dokter Jed yang mengoperasinya. Saat melakukan operasi, Jed mendapati bahwa lapisan ovarium kedua tidak wajar. Jed akan melakukan pembekuan ovarium dan pengangkatan. Namun salah satu staf mengatakan itu tidak mungkin dilakukan karena di tempat ini tidak ada tim patologi. Jed memaksa harus melakukannya. Jika kita memanggil patologi memerlukan waktu 40 menit, itu akan membahayakan pasien. Lalu Jed menemui Andy. Jed memberitahu bahwa Tracy hamil selama 5 minggu. Dan saat ini janinnya keguguran karena ovarium Tracy bermasalah. Jed harus mengeluarkan ovarium Tracy dan harus mendapat izin dari Jed. Tracy tidak akan kenapa-napa saat ovariumnya diangkat. Dia hanya tidak akan bisa memiliki anak. Namun jika Jed tidak mengangkat ovariumnya, maka nyawa Tracy akan terancam perlahan. Andy benar-benar tidak menyadari bahwa Tracy hamil. Andy meminta Jed melakukan yang harus dilakukan karena Andy tidak mau kehilangan Tracy. Akhirnya operasi dilanjutkan. Atas izin dari Andy, Jed mengangkat ovariumnya. Jed, it's from pathology. Setelah operasi selesai, dokter menemui Jed membawa berkas dari patologi. Laporan tersebut mengatakan bahwa Jed mengangkat ovarium yang sehat. Hanya permukaannya saja yang sakit. Dan seharusnya Jed tidak perlu melakukan pengangkatan ovarium di tubuh Tracy. Laporan ini akan sampai ke pasien cepat atau lambat. Dan pasien akan menuntut rumah sakit karena mengeluarkan ovarium yang sehat. Jed masih yakin bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Jed mendatangi ruangan Tracy di mana Tracy sudah mendengar semuanya. Tracy hanya bilang bahwa dirinya akan menemui pengacaranya dan menyelesaikan masalah ini dengan hukum. Tracy tidak terima ovariumnya diangkat tanpa memberitahukannya terlebih dulu. Tracy juga tidak peduli dengan Andy. Walaupun suaminya, namun Andy tidak memiliki hak atas hidupnya. There'll be some depositions. I think we can bring them down from the 30 million. 30 million, 25 million. You know anything over $10 million? Di sebuah tempat, Jed berkumpul dengan pengacara pihak rumah sakit. Mereka membicarakan tuntutan yang diajukan Tracy dan pengacaranya. Tracy dan pengacara menuntut ganti rugi sebesar 30 juta dolar ke rumah sakit. Dan itu masih bisa dinego. Jed mengatakan bahwa ini semua sangatlah konyol. Jed menegaskan apa yang dia lakukan demi keselamatan nyawa. Jed menyuruh pengacara rumah sakit memanggil Dr. Kessler. Dia bisa memastikan seberapa hebat Jed dalam track recordnya. Tracy menceraikan Andy, dia tidak mau lagi bertemu Andy. Andy telah membunuh impian Tracy selama ini, yaitu memiliki anak. Di sebuah ruangan, pihak rumah sakit dan Tracy bertemu. Dennis membacakan tuntutannya ke pihak rumah sakit. Jed mengatakan bahwa dirinya melakukan ini atas dasar fakta yang ditemuinya di lapangan. Jed pernah mendapat gelar medical doctor di Harvard. Dirinya juga memiliki sertifikat pengobatan bedah jantung. Mendapat penghargaan dari 7 badan medis yang berbeda di New England. Semua itu sudah cukup menunjukkan bahwa Jed adalah dokter bedah berpengalaman. Semua yang dilakukannya sudah pasti beralasan. Dennis tidak peduli dengan hal itu. Dennis mengatakan dirinya mendapat informasi dari bartender bar. Sebelum Jed melakukan pembedahan, Jed minum-minum bersama wanita di bar. Dan Dennis menduga Jed tidak dalam kondisi sadar saat melakukan operasi. Dennis memberitahu Tracy bahwa perusahaan asuransi akan mengirim draft ke perusahaannya. Dan setelah itu, beberapa hari kemudian Tracy akan mendapat uang tuntutannya. Dennis, I think about what I want for breakfast. Put the money in a coffee can for all I care. After 8:30. Andy masih berada di kampus hingga malam tiba. Asistennya sudah mengingatkan jika sudah larut. Namun Andy masih tidak mau pulang.
Tiba-tiba lampu di ruangannya mati. Andy pergi ke gudang untuk mencari lampu cadangan. Andy mendatangi ruang bawah tanah menuju gudang penyimpanan barang-barang sekolah. Lalu tidak sengaja Andy melihat ruangan penjaga kampus terbuka. Andy yang penasaran masuk ke ruangan tersebut. Andy menemukan sebuah rambut di dalam box. Andy tahu itu adalah rambut dari mahasiswanya yang menjadi korban ruda paksa. Lalu tiba-tiba Lemus muncul. Pria ini adalah penjaga sekolah yang tinggal di sini. That's her in a picture. That's okay. My landlady asked me to leave. Well, good night, Mr. Safian. Andy berhasil melumpuhkan Lemus. Dan benar saja, Lemus adalah pelaku pembunuhan dan peruda paksa semua mahasiswa belakangan ini. Dana mentraktir minum Andy ke sebuah bar. Andy menceritakan ke Dana sesuatu yang paling membuatnya bahagia. Saat Jet keluar dari meja operasi, Jet mengatakan bahwa Tracy hamil selama 5 minggu. Lalu beberapa detik kemudian Tracy keguguran karena ovariumnya bermasalah. Beberapa detik tersebut membuat Andy sangat bahagia karena Andy dan Tracy menginginkan anak. Lalu Dana memberitahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Dana sudah mendapatkan hasil uji lab sperma Andy dan di berkas mengatakan bahwa Andy steril. Artinya Andy tidak bisa punya anak. Anak yang berada dalam kandungan Tracy bukanlah anak Andy. Lalu Andy mendatangi kamar hotel Jet. Andy mengatakan bahwa anak yang berada dalam kandungan Tracy bukanlah anaknya. Andy menunjukkan sampel sperma yang beberapa waktu lalu diambil polisi untuk pemeriksaan. Dan hasilnya menunjukkan Andy steril. Andy menyuruh Jet menelpon pengacara dan pihak asuransi. Karena ini semua sudah tidak benar. Tracy melakukan sesuatu yang salah dan dia sudah menipu Andy selama ini. Namun Jet tidak bisa melakukan apapun. Terlepas dari Tracy menipu, yang jelas Jet sudah mengangkat ovariumnya. Dan Tracy tidak akan bisa memiliki anak lagi. Dia sudah menuntut pihak asuransi dan sudah deal sebesar $20 juta. Andy makin curiga. Dia menduga bahwa Tracy sudah merencanakan semua ini bersama pengacaranya. That was for the victim. The insurance company settled high. Snow White. It's Snow White. It's shacking. I can understand, but I got what I deserve. As much as this pains, no matter what Tracy was, she got a hell of a lot worse. Bad things happen to good people. What are you gonna do, Andy? Hi, Dennis. He doesn't have a choice. She tried to stop me, Dennis. Beberapa waktu kemudian Andy mendatangi kantor Dennis. Andy menuduh Dennis lah yang menghamili Tracy dan merencanakan semua ini hanya untuk uang. Dennis mengatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Dan Dennis menegaskan dirinya tidak pernah tidur bersama Tracy. Lalu Andy meminta Dennis memberitahu di mana keberadaan Tracy saat ini. Dennis tidak bisa mengatakannya karena saat ini Tracy adalah kliennya. Lalu Andy meminta bantuan Dennis. Andy ingin tahu siapa sebenarnya yang menghamili Tracy. Dennis mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu. Dennis menyuruh Andy bertanya ke teman-temannya atau ke ibunya. Mendengar hal ini Andy terkejut karena ternyata ibu Tracy masih hidup. Telling you where Tracy is would break an attorney. There's nothing more I can do. Claudia, be happy to help you do what? What is it you want? I have a professional obligation. I have a legal. I haven't got the answers you want, even if I did. I'm saying this is a personal matter. I don't give a fuck about the lawsuit. Please understand. Fuck it. I'll find. Andy datang ke sebuah rumah bertemu dengan seorang perempuan tua dan itu adalah orang tua Tracy. Mereka berbicara banyak di mana ibunya mengatakan bahwa Tracy adalah perempuan licik dan dia mengikuti jejak ayahnya. Dalam semua masalah ini adalah permainan yang Tracy buat dan semuanya jelas karena uang. Ibunya juga memberitahu bahwa Tracy sudah hamil beberapa kali dan pernah menikah sebelum menikah dengan Andy. Saat itu suaminya memberikan uang ke Tracy untuk menggugurkan kandungannya. Lalu Tracy datang ke seorang dokter di Boston dan setelah itu Tracy bekerja untuk dokter tersebut. Tak lama setelah bekerja, mereka menghilang dengan membawa kabur uang klinik sebesar $80.000. Andy bertanya apakah nama dokternya Lillian Field. Ibunya mengatakan benar. Andy mendatangi telepon umum mencari nomor telepon klinik di mana Lillian Field pernah bekerja. Lalu Andy pura-pura datang ke sebuah tempat dan mengaku Dr. Lillian Field.
Andy mengatakan ingin merubah alamat tagihannya. Lalu pria ini memberikan kertas alamat Lillianville dan menyuruh Andy menuliskan di baliknya. Andy sudah tahu alamat Lillianville, lalu Andy segera pergi ke tempat itu. Andy menyembunyikan mobilnya dan menyusup masuk ke rumah Lillianville. Setelah beberapa waktu menunggu, Andy benar-benar sangat terkejut. Ternyata Lillianville tidak pernah ada. Tracy berhubungan dengan Jed sudah sejak dulu, dan semua ini adalah rencana mereka berdua untuk mendapat uang asuransi sebesar 20 juta dolar. Andy pulang dengan perasaan hancur. Dia marah dan secara tidak sengaja menemukan sebuah jarum suntik di bawah tempat makeup Tracy. Lalu Andy melihat ke arah rumah sebelah di mana Andy melihat Billy. Lalu Andy memiliki sebuah rencana balas dendam untuk Tracy dan Jed. Tracy dan Jed berjalan di tepi pantai. Tracy mengatakan semuanya baik-baik saja dan akan beres. Mereka akan mendapatkan masing-masing 10 juta dolar untuk semua ini. Saat mereka bercocok tanam, Tracy tertusuk jarum di kasurnya. Tracy bertanya dari mana datangnya. Jed mengatakan bahwa ini semua pasti ulah Andy. Dia sudah mengetahui semuanya. Tracy mengatakan itu tidak mungkin. Jed memberitahu bahwa Andy tahu kalau dirinya steril. Dan dia tidak akan tinggal diam mencari siapa yang menghamili istrinya. Dan Andy pasti sudah mendapat informasi tentang Dr. Lillianville yang faktanya tidak pernah ada. Tracy datang ke sebuah tempat menemui Andy. Tracy mencoba merayu Andy, namun Andy tidak mau berbahasa basi. Tracy mengatakan bahwa dia menemukan jarum suntik di tempat tidur dan itu pasti ulah Andy. Tracy bertanya apa yang Andy inginkan. Andy mengatakan bahwa dirinya menyimpan dendam yang mendalam karena selama ini Andy hanya ditipu mentah-mentah oleh Tracy. Andy mengatakan bahwa di dalam jarum suntik itu adalah obat Pergonal dan itu adalah obat kesuburan dari data lab. Tapi ternyata Pergonal jika disuntikan secara berlebihan akan menciptakan kista ovarium. Dan Andy memiliki saksi untuk hal tersebut. Apakah Tracy tidak pernah terbayang jika Billy, anak di samping rumah, selalu memperhatikan kita? Jika Andy membawa saksi ke pengadilan, maka Jed dan Tracy akan menghabiskan waktu bersama di penjara untuk waktu yang sangat lama. Karena Tracy terancam, Tracy bertanya apa yang Andy inginkan. Andy terus terang menginginkan separuh bagian dari uang asuransi sebesar 10 juta dolar. Andy juga sudah bertemu dengan ibu Tracy yang ternyata masih hidup. Dia banyak bercerita tentang kebusukan Tracy. Are you all right? You should run that. I said I'm fine. By the by, you should know Will's been amended to direct. What do you want? World Series. You haven't taken the kid to the police. Not bad looking for somebody who's been dead. I don't think anyone mistakes too. Shit. What do you want? Half. Fuck do you think I want? Beberapa waktu kemudian, Tracy menceritakan semuanya ke Jed. Jed memutuskan untuk memberi Andy jatah uangnya dan semuanya akan selesai. Namun Tracy tidak mau. Kita sudah berkorban, namun Andy tidak melakukan apapun dan meminta bagian. Tracy tidak akan memberinya sepeser pun. Karena Jed memaksa, akhirnya Tracy membunuhnya. You cut me open, stuck your hands in, twisted. Now you've developed some enlightened sense of what... He is a little fucking troll who's fucking up my life. You don't have the balls to do it. Don't talk about this again. It happens to the kid, and I'm the states. Give the man the money. How much blood did you let me lose before you saved? You waited an extra minute or two, didn't you? You were a doctor. Come on. Saat malam tiba, orang tua Billy pergi bekerja. Tracy mengawasi perempuan tersebut dari kejauhan. Setelah dia pergi, Tracy menelpon Andy. Tracy akan memberikan uangnya ke Andy di sebuah tempat. Setelah Andy pergi dari rumah, Tracy menyusup masuk ke rumah Billy dan berencana membunuh Billy agar tidak ada saksi yang bisa dibawa Andy ke pengadilan.
Dan ternyata Billy tidak ada di rumah. Dia digantikan oleh sebuah manekin. Andy sudah tahu bahwa Tracy akan melakukan semua ini. I won't mind shooting you. Perempuan yang dilihatnya keluar dari rumah Billy ternyata bukan ibunya, namun Dana yang menyamar. Akhirnya Tracy ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan dan penipuan. Di akhir cerita, Tracy melihat Billy pulang bersama ibunya. Dan dia sangat terkejut, karena selama ini Billy adalah tunanetra. Apa yang Tracy khawatirkan ternyata salah. Selama ini tidak pernah ada saksi. Andy hanya menggertaknya. Billy tidak akan bisa menjadi saksi karena tunanetra. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.